Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Saya Baik Putri Aliza Salsabila. Saya Muhammad Yusran Zahidi. Saya Tamira Pontia Kirana. Oke, baik. Kita mulai dari materi pertama yang akan disampaikan oleh Tamira. Sebelumnya kami di sini merumuskan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada bagaimana hakikat Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang kedua, bagaimana instrumentasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang ketiga, bagaimana praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Tamira. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratos atau demos kratein yaitu pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya di sini ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristotelian klasik, yaitu demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada teori abad pertengahan, yaitu demokrasi yang menerapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga ada doktrin kontemporer, yaitu demokrasi menerapkan sistem republik yang dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya ada pentingnya demokrasi sebagai sistem kenegaraan modern. Seperti yang kita ketahui, demokrasi memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi dalam suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintahan, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan hancurlah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung dan ikut serta dalam pembangunan suatu negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Next. Di sini ada kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi selain bersifat universal juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Terus, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahannya terdapat rakyat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak. Selanjutnya ada bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Tamira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Dapat kita lihat di belakang kita bahwa terdapat 3 sumber, yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, sumber nilai yang berasal dari Islam, sumber nilai yang berasal dari Barat. Apa sih maksud dari ketiga ini? Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, di bawah feodalismenya raja-raja Nusantara, tanah sebagai faktor produksi tidak dimiliki sepenuhnya oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat. Sehingga dapat tercermin nilai-nilai demokrasi dalam hal tersebut. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Di dalam Islam, semua makhluknya disamaratakan, tidak boleh saling merendahkan, sehingga semua derajatnya dipandang sama. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Pada zaman dahulu, pas Eropa menjelajah Indonesia, membawa imperialisme, kapitalisme, dan sebagainya, bahwa Eropa, terutama di Yunani, telah dijalankan sistem demokrasi. Next. Di Indonesia dapat 3 lembaga yang menjadi perwakilan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari 2 anggota yang diambil, yaitu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki fungsi legislatif, bisa membuat anggaran, bisa membuat undang-undang dan sebagainya. Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak untuk mewakilkan daerah yang bersangkutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusran atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum di Indonesia yang melingkupi berbagai bidang sosial, di antaranya yang seperti kita bisa lihat pada layar. Yang pertama ada buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, adanya krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Dengan adanya krisis partisipasi politik yang terjadi, disebabkan karena tidak adanya peluang partisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah. Yang kedua, adanya tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Mengapa partisipasi masyarakat kurang diperhatikan oleh pemerintah? Karena munculnya penguasa di dalam demokrasi yang ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga, perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.